Pace bene. Para culprit kita mau bicara soal dua aku percaya. Dari mana asalnya dua ini? Begitu ya. Memang rumusan dua aku percaya harus dikatakan esensialnya isinya berasal dari era para rasul. Tetapi rumusan yang semakin baku itu berlangsung dalam perjalanan waktu. Tidak sejak awal mula, sejak zaman para rasul, Petrus dan kawan-kawannya. Dua aku percaya ini menjadi sedetil ini. Begitu ya. Tentu ada perkembangan ajaran iman. Lalu kemudian menjadi baku. Dan seperti dua yang kita ucapkan sekarang ini, dua aku percaya, itu ditemukan katanya tidak lebih awal dari abad ke-6. Tidak lebih awal dari abad ke-6. Memang konsili sudah berusaha merumuskan tentang siapa itu Allah, siapa itu Kristus, Bapa, Putra, Roh Kudus, dan bagaimana karya keselamatan berlangsung. Tetapi sebagai dua yang lebih publik dipakai baru sejak sekitar abad ke-6. Oke, dari mana awalnya? Memang ada yang meragukan bahwa para rasul sudah menulisnya langsung rapi. 12 orang, 12 kalimat, 12 rumusan. Lalu ini menjadi pegangan sebelum mereka berpencar untuk mewarta. Tetapi dikatakan itu meragukan. Tidak langsung jadi. Nah, meskipun tidak langsung jadi, harus dikatakan bahwa ide utama berasal sudah ada sejak para rasul. Yang mana itu? Dikatakan bahwa yang paling primitif bentuk dari dua aku percaya diucapkan, ditemukan dalam kitab Kisah Para Rasul. Bab 8 ayat 37 ketika Filipus membaptis seorang sida-sida dari Ethiopia. Dan ada rumusan begini, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Son of God. Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini adalah gelar pertama yang dikenal mengenai Kristus, anak Allah. Kemudian dikenal sebagai penyelamat, istilah. Soal peristilahan ya, sekali lagi esensinya sudah ditemukan. Tetapi rumusannya ditetapkan kemudian. Savior, Soter dalam bahasa Yunani. Dan rumusan Kristus sebagai penyelamat itu awalnya ditampilkan dalam satu kode rahasia. Itulah ichthys itu. Ichthys ikan. Ichthys ini sebagai ikan, bukan itu yang terutama dalam bahasa Yunani. Tetapi sebuah singkatan. Oke. Yesus Kristus Theohuios Soter. Yesus Kristus anak Allah penyelamat. Dan ini menjadi kode dari orang-orang Kristen zaman dulu. Untuk memperlihatkan siapa pengikut Kristus sebagai anak Allah dan penyelamat, dibuatlah gambar ikan. Dan gambar ikan ini dipakai sebagai indirico, alamat. Kalau ada perkumpulan orang-orang Kristen, itulah yang ditempelkan sebagai kode di antara orang Kristen. Supaya para penganiaya tidak menangkap orang Kristen dulu. Gelar penyelamat dipakai kemudian kepada Kristus. Yang pertama adalah anak Allah. Nah, kemudian rumusan tentang siapa itu Kristus dalam dua aku percaya ditemukan lagi lebih komplit dalam pernyataan yang diucapkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Putra Allah maksudnya, yang dibentuk, yang lahir dari keturunan Daud di dalam daging, dalam rupa daging. Kalau kita baca itu dalam kitab Roma ayat 1, bab 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Mulai dirumuskan dia bangkit dari antara orang mati. Kita harus nyatakan ini dalam rumusan iman kita. Oke. Itu diucapkan oleh Paulus masih zaman para rasul.
masih zaman para rasul. Lalu kemudian sekitar tahun 100 ada Ignatius Antioquia yang menyatakan imannya tentang Kristus dalam kata-kata yang juga menginspirasi para penulis pemikir kemudian untuk memakai rumusan itu dalam Doa Aku Percaya. Yesus Kristus yang adalah keturunan Daud dan dari Maria sungguh-sungguh dilahirkan, dan bersama mereka makan dan minum, dan sungguh dianiaya di bawah kekuasaan Pontius Pilatus, sungguh disalibkan dan mati, dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Bapaknya telah membangkitkan dia, dan Bapa itu juga akan membangkitkan kita di dalam Kristus bila kita percaya di dalamnya. Yang tanpa dia kita tidak memiliki kehidupan abadi, kehidupan yang benar. Itu diucapkan oleh Ignatius Antioquia. Kala itu belum ada Doa Aku Percaya. Nah, ini yang menarik. Bagaimana kita katakan. Nah, dari sinilah pelan-pelan dikumpulkan pemikiran-pemikiran, terbentuk doa. Apa yang mau disampaikan dengan video ini? Kita tahu bahwa rupanya tidak jatuh dari langit rumusan doa-doa kitab suci juga begitu. Tidak sekali jadi. Inilah kitab kalian, inilah doa kalian. Tidak. Dirumuskan setelah diperhatikan, ini ada benarnya. Ini juga. Ini juga akhirnya disatu padukan. Dan ini masih bagian menyangkut rumusan tentang siapa itu Kristus dalam Doa Aku Percaya. Kita tahu bahwa Doa Aku Percaya itu bukan hanya soal Kristus, bukan hanya soal Allah adalah Putra, tetapi juga Bapa, juga Roh Kudus, juga tentang kehidupan kita di dunia ini dan kemudian dalam keabadian. Nah, selain rumusan tentang Kristus, pelan-pelan juga dirumuskan tentang siapa itu Tritunggal. Dirumuskan ya, bukan diciptakan. Dalam arti sudah ada refleksi tentang bagaimana Allah itu bisa hadir sebagai Bapa, sebagai Putra dan Roh Kudus besertamu. Apa maksud perkataan itu? Sudah mulai dipikirkan, tetapi kemudian disadari inilah Tritunggal. Rumusan Tritunggal baru kemudian dikatakan bahwa tidak ada kata Tritunggal dalam kitab suci, dan kita pun tidak harus berusaha mengarang-arang supaya menemukan akar katanya dalam kitab suci. Ada yang berusaha mengarang-arang, itulah baiklah kita menciptakan, ketika dalam kitab Kejadian kita temukan itu, itulah pernyataan yang menyebutkan bahwa ada Tritunggal. Tidak. Itu dua hal yang berbeda. Nah, dalam perjalanan waktu, dalam refleksi, dalam tradisi, itu ditemukan. Lalu kemudian tentang Tritunggal, di sini dikutip tentang apa yang dikatakan oleh seorang bapak gereja Justinus Martir pada tahun sekitar 150 sesudah Masehi, sesudah Kristus. Menyebutkan bahwa seorang calon baptis menerima pembasuhan dengan air dalam nama Bapa, in the name of God the Father, dan Tuhan alam semesta, dan atas dan dalam penyelamat kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Mulai Justinus Martir merumuskan dengan 3 sosok, boleh kita katakan, Allah itu, cara hadir Allah itu sebagai Bapa dan Tuhan atas alam semesta, dan dalam nama penyelamat kita Yesus Kristus, dan juga dalam Roh Kudus. Muncul pelan-pelan istilah ini. Sekarang ini menjadi sangat biasa kita dengar, tetapi bagaimana mereka berpikir untuk secara berani, Allah kita yang kita kenal itu Bapa, Putra, Roh Kudus bersamalah ini, satulah ini. Tentu menuntut. Justin Martir adalah seorang filsuf.
dia seorang apologet. Nah, ketika dia mengatakan ini, tentu dia sudah memikirkan resiko bahwa tidakkah nanti disebutkan Allah itu adalah 3. Oke. Dia sudah mengantisipasi itu. Tetapi Justin Martyr sudah berpikir bahwa menyebut 3 karakter boleh dikatakan, belum sampai pada pribadi, belum, karena masih ada pertentangan, ini pribadi kah atau hanya sosok kah, terpisah kah, masih ada juga diskusi debat tentang itu pada waktu itu. Tetapi pelan-pelan mulai disadari, mulai dirumuskan, terutama oleh para pemikir gereja pada waktu itu. Nah, muncullah akhirnya versi yang lebih lengkap, tidak hanya tentang Yesus Kristus dibahas, tidak hanya tentang Trinitas, tetapi kedua-duanya dirumuskan, disatukan. Maka tadi ada formula kristologis, ada formula trinitaris, lalu kemudian formula kombinasi. Tentang aku percaya, disatukan, dikumpulkan pemikiran itu. Lalu kemudian ditemukanlah rumusan dalam bahasa Latin yang lebih tua. Ini sebelum menjadi lebih lengkap, aku percaya dalam Allah Bapa Maha Kuasa dan dalam Kristus Yesus Putra Bapa yang lahir dari Roh Kudus dari perawan Maria dan disalibkan di bawah Pontius Pilatus dan mati dan dikuburkan dan sudah bangkit pada hari ketiga, hidup dari antara orang mati dan naik ke dalam surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan datang menghakimi, mengadili orang yang hidup dan mati. Venturus judicare vivos et mortuos. Et in spiritum sanctum, dan di dalam Roh Kudus, et sanctam ecclesiam, dan gereja yang kudus, et carnis resurrectionem, dan kebangkitan tubuh akan datang. Oke, inilah ide-ide yang terpecah-pecah pada waktu itu yang kemudian dikumpulkan menjadi rumusan iman. Dan sekarang sampai kepada kita dalam rumusan aku percaya yang simple, tetapi disebut sebagai kompendium dari ajaran iman. Syahadat. Bukan 2 kalimat, tetapi 12 kalimat. 12 kalimat, 12 ide. Tentang ide dalam arti bukan ide yang berbeda-beda, tetapi soal pemikiran siapa itu Allah, bagaimana ia berkarya, dan bagaimana berperan dalam hidup manusia. Hanya sebuah pemikiran dari tulisan yang saya baca ini. Pace bene.